yaitu kayak Samsung, Oppo, Vivo, sama Lenovo. Kemudian yang poin ketiga, memiliki distribusi normal. Ya tadi harus diuji normalitas dulu. Yang poin keempat, varian antar kelompok harus homogen. Jadi uji homogenitas dulu seperti tadi. Nah, ini kan saya punya 4 data selama penjualan selama 10 minggu. Ini Samsung selama 10 minggu, ini datanya Oppo, Vivo, dan Lenovo. Kita mau membandingkan rata-rata penjualan keempat HP tersebut. Terus kemudian yang kedua, kita mau cari perbedaan nih, cari perbedaan rata-rata penjualan keempat HP. Yang ketiga, rata-rata penjualan HP mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, kita kan punya data ini. Nah, kita lakukan langkah-langkah sebelumnya untuk uji one way ANOVA ini, yaitu melakukan uji normalitas dulu, kemudian uji homogenitas, terus kemudian uji one way ANOVA. Nah, data ini kita lakukan pengkodean dulu, pengkategorian. Kita punya Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Sesuai merek kita kasih nih kode Samsung 1 sama dengan 1, yang kedua Oppo sama dengan 2, Vivo sama dengan 3, dan Lenovo sama dengan 4. Kemudian kita ke SPSS. Kita kemudian ke variabel view. Kolom 1 di sini name kita isi dengan X. Kemudian desimalnya kita nolkan. Labelnya kita isi merek. Terus kemudian value ini tadi diisi sesuai dengan pengkodean tadi. Nah, ini sesuai pengkodean tadi. 1 sama dengan Samsung. Berarti yang 1 ini kita isi ke value 1. Labelnya Samsung. Kemudian kita masukkan, terus kemudian 2. Oppo. Masukkan, ketiga. Vivo, keempat, Lenovo. Masukkan, terus kemudian kita oke. Terus yang kolom kedua kita isi dengan Y aja. Kemudian desimalnya kita nolkan, labelnya kita ganti dengan penjualan. Oke, kita ke data view. Kemudian kita pindahkan data yang tadi di Excel ke SPSS. Ini blok aja sampai 40. Karena jumlahnya 4 kan 10 selama 10 minggu. Jadi total semuanya 40. Di copy. Terus di sini dipaste di sini. Oh. Kita cek semua 40. Kemudian kita lakukan uji normalitas dulu. Uji normalitas, quick analyze, kemudian deskriptif, statif, kemudian ke explore. Nah, ini
merek masukkan ke faktor. Kemudian penjualan dimasukkan ke dependent. Ke plot. Kita masukkan normality, centang, kemudian continue, oke, ting dong. Nah, kita ke output of normalities, kita langsung aja test of normality ini ya, ini test of normality. Dasar pengambilan putusannya itu jika nilai signifikan, ini nilai signifikan 4 ini 1 2 3 4 itu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data distribusi normal. Ini kan Samsung signifikannya 0678 lebih dari 0,05, jadi ini normal. Yang kedua Oppo 372 kan lebih besar dari 0,05 berarti normal. Vivo 510 ini kan lebih besar dari 0,05 berarti normal. Begitu juga Lenovo signifikannya 950 lebih besar dari 0,05 berarti normal. Jadi keempat merek ini distribusinya normal. Kemudian kan uji normalitas udah tadi kan empat merek tadi ini kan udah normal semua toh, normal semua. Terus kita lanjut ke uji ANOVA dan homogenitas. Uji homogenitas sama one way. Uji homogenitas sama one way itu bisa bareng-bareng. Pertama kita klik analyze, kemudian pilih ke comparement ke one way ANOVA. Nggak nampak ya? Nggak nampak. Oh, kenapa nggak muncul klik analyze-nya? Klik analyze-nya nggak nampak. Oh iya, bentar-bentar. Klik analyze lagi. Klik analyze, kemudian ke comparements buat untuk melakukan uji homogenitas dan one way ANOVA. Ini ke one way ANOVA. Terus kemudian seperti tadi, merek dimasukkan ke faktor dan penjualan dimasukkan ke dependent list. Sudah, terus itu kita klik post group. Post group kita klik yang 2K ini 2K. Klik, kemudian continue. Kemudian kemudian ke option, klik descriptive, lalu ke homogeneity of variant test, kemudian continue. Terus kemudian kita oke. Nah, output udah. Terus cara interpretasi output one way. Pertama-tama kita melihat perbedaan rata-rata keempat merek pada bagian deskriptif. Bagian deskriptif rata-rata mean kan mean. Rata-rata mereknya. Contoh Samsung punya rata-rata nih penjualannya 45,30. Kemudian Oppo
punya perbedaan penjualan rata-rata 41,10. Vivo punya rata-rata penjualan 39,10. Kemudian Lenovo mempunyai rata-rata penjualan 35,70. Nah, secara deskriptif nih, deskriptif ini bisa kita lihat yang paling besar merahnya kan yang Samsung ini, berarti rata-rata penjualan yang paling tinggi yaitu Samsung dan yang paling rendah adalah Lenovo. Kemudian kita lihat uji kesamaan varian atau homogenitas ke tes homogeneity. Homogenitas pada bagian signifikan ini, signifikan based on mean, signifikannya 0,79. Kan 0,79 lebih besar dari 0,05. Jadi varian keempat HP tersebut sama atau homogen, sehingga asumsi pada nilai homogenitas adalah sama. Terus kemudian selesai ke menguji kesamaan varian, kemudian kita ke uji ANOVA. Nah, dasar pengambilan keputusan analisis ANOVA ini, jika nilai signifikan 0,05 lebih besar, maka rata-rata penjualannya sama. Jika nilai signifikannya nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata penjualannya berbeda. Ini kan ANOVA. Nilai signifikannya dapat 0,10. Berarti kan 0,010. Jadi kan lebih kecil dari 0,05. Maka rata-rata keempat HP tadi berbeda secara signifikan. Kemudian mencari kelompok mana saja yang penjualannya sama dan tidak sama di tes postbook. Postbook test ini bagus. Postbook test. Pengujian 2K HSD. 2K HSD ini adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Contoh, membandingkan penjualan Samsung dengan Oppo. Ini merek Samsung, ini merek Oppo. Perbedaan penjualannya yaitu 4.200. Kok bisa dapat 4.200? Itu diperoleh dari nilai rata-rata output deskriptif tadi. Penjualan HP Samsung tadi, yang paling besar kan Samsung, penjualan rata-ratanya 45,30. Kemudian dikurangi penjualan Oppo 41,10. Jadi ketemu 4.200. Sama aja kayak Samsung sama Vivo, perbandingannya 6,200 ya, diambil tadi dari rata-rata penjualan tadi 45,30 sama Vivo tadi berapa gitu. Sementara perbedaan rata-rata berkisar minus 3,08 di lower bound dan 11,48 di upper bound dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji penjualan dua merek tersebut harus melihat nilai signifikansi output SPSS. Nilainya jika lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Ini kita ke
multi comparison ini masih di sini. Kita lihat nilai signifikansi yang perbandingan Samsung sama Oppo itu kita punya signifikansi 0,417, kan lebih besar dari 0,05. Maka penjualan Samsung sama Oppo itu sama rata-ratanya. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antar keduanya tersebut tidak signifikan. Melihat kesamaan rata-rata keempat merek HP menggunakan output 2G HSD yang subset homogen. HSD yang subset. Di subset 1, Lenovo, Vivo, sama Oppo ini artinya rata-rata ketiga merek tadi mempunyai perbedaan signifikan. Atau kata lain rata-rata penjualan ketiganya sama. Yang kedua, Vivo, Oppo, sama Samsung memiliki ketidakperbedaan signifikan. Atau kata lain rata-rata penjualan ketiganya sama. Pembuatan kesimpulan One Way ANOVA yaitu pada eksperimen rata-rata penjualan Samsung dan Lenovo berbeda. Sedangkan rata-rata HP merek lainnya selama 10 minggu memiliki perbedaan rata-rata. Maka variabel mereka hanya berpengaruh secara signifikan perbedaan rata-rata penjualan merek Samsung dan Lenovo. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih untuk kelompok, luar biasa ya. Artinya apa? Coba saya tanya ke kelompok Safira, apa kesulitan memahami materi ini? Ada kesulitan tidak?